Oke, teman-teman, ketemu lagi di bab yang kedua. Kita akan membahas tema tentang sifat-sifat gereja. Sifat-sifat gereja sendiri akan dibagi menjadi 4 bagian, yakni 1 adalah sifat gereja yang satu, yang kedua sifat gereja yang kudus, yang ketiga sifat gereja yang katolik, dan yang keempat sifat gereja yang apostolik. Nah, kita akan membahasnya satu per satu. Yang pertama, sifat gereja yang satu. Pembahasannya akan dimulai dengan menggali ajaran kitab suci dan juga ajaran gereja tentang makna kesatuan gereja. Kita mulai dari ajaran kitab suci tentang makna kesatuan gereja. Nah, bicara tentang ajaran kitab suci, berarti harus kita tampilkan adalah teks-teks kitab suci yang menjadi rujukan kita untuk membahas sifat gereja yang satu ini. Nah, teks kitab suci mana saja yang menjadi rujukan kita untuk membahas tema ini? Antara lain, ada dari 1 Petrus bab 2 ayat 5-10, lalu 1 Korintus 12 ayat 12, dari 2 Timotius 2 ayat 22, dari Efesus bab 4 ayat 23-26, dan dari Injil Matius 16 ayat 6-9. Nah, dari semua teks kitab suci yang menjadi rujukan tadi, apa saja yang dibahas di sana? Ada 2 poin yang Pace catat. Yang pertama, bahwa dari seluruh kitab suci itu, dari seluruh teks kitab suci tersebut, dikatakan bahwa Allah berkenan menghimpun orang-orang beriman kepada Kristus menjadi satu umat Allah dan menjadikan mereka menjadi satu tubuh. Lalu yang kedua, kesatuan gereja yang pertama-tama dibahas di sana adalah merujuk pada kesatuan iman yang mungkin dirumuskan dan diungkapkan dengan cara yang berbeda-beda. Seperti apa yang ditampilkan di sini, many members atau banyak anggota tetapi satu tubuh, one body. Nah, singkatnya, apa yang dimaksudkan dengan sifat gereja yang satu? Sifat kesatuan gereja itu bisa ditampilkan dalam 3 hal berikut ini. Yang pertama, sifat gereja itu tampak dalam kesatuan iman. Iman adalah prinsip kesatuan batiniah gereja, artinya kesatuan yang tidak kelihatan secara batiniah. Dan iman juga adalah kesatuan yang dinamis, artinya selalu berkembang, bisa maju dan bisa mundur. Lalu sifat kesatuan gereja yang kedua juga tampak dalam kesatuan pimpinan atau hierarki gereja. Berbanding terbalik dengan iman sebagai prinsip kesatuan batiniah, hierarki atau pimpinan gereja adalah prinsip kesatuan lahiriah gereja, artinya yang kelihatan, yang bisa disentuh, bisa diraba. Tugas dari para pimpinan atau hierarki gereja adalah untuk mempersatukan umat Allah. Lalu yang ketiga, sifat kesatuan gereja juga bisa tampil dalam bentuk kesatuan kebaktian dan kehidupan sakramental. Di sini, kebaktian dan kehidupan sakramental adalah ekspresi simbolis, ya. Ekspresi simbolis maksudnya ungkapan simbolis dari sifat kesatuan gereja itu sendiri. Setelah membahas tentang ajaran kitab suci, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu ajaran gereja tentang makna kesatuan gereja. Nah, kalau bicara tentang ajaran gereja, berarti harus ada dokumen gerejanya. Dan dokumen gereja yang menjadi rujukan untuk pembahasan kita tentang makna kesatuan gereja di sini adalah Gaudium et Spes artikel 1. Nah, apa saja isi yang dibahas di sana? Antara lain bahwa yang pertama, umat Katolik merupakan satu persekutuan dalam Roh Kudus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa umat Katolik itu terjalin satu sama lain dengan ikatan iman dan sarana rahmat yang sama. Lalu yang kedua, semangat dan roh apa yang mendorong orang
Kristiani untuk bersatu? Jawabannya adalah semangat dan roh Kristus atau semangat dan roh cinta kasihlah yang menjadi pendorong seluruh jajaran umat untuk mengabdi kepada persatuan, kesatuan, dan solidaritas bangsa demi membina toleransi dan kerukunan. Nah, itulah 2 poin yang menjadi ajaran gereja yang kita temukan dalam Gaudium et Spes artikel 1 tentang makna kesatuan gereja. Kalau makna dan arti kesatuan gereja sudah kita selesaikan, kita masuk ke bagian yang berikut. Pertanyaannya adalah, usaha-usaha apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga sifat kesatuan gereja ini? Nah, usaha itu bisa dibagi atas 2 bagian. Yang pertama adalah usaha-usaha untuk menjaga sifat kesatuan gereja ke dalam. Artinya secara internal di dalam gereja Katolik itu sendiri. Nah, usaha yang bisa dilakukan ada 2. Yang pertama, dengan aktif berpartisipasi dalam kehidupan menggereja atau mengumat. Dan yang kedua, selain aktif berpartisipasi, hal yang bisa kita lakukan adalah setia dan taat kepada persekutuan umat, termasuk kepada hierarki atau pimpinan gereja kita. Nah, itu adalah usaha untuk menjaga sifat kesatuan gereja ke dalam secara internal. Nah, lalu yang kedua, bagaimana sih usaha atau upaya kita untuk menjaga sifat kesatuan gereja keluar atau antar gereja? Misalnya antar gereja Katolik dengan gereja Kristen Protestan. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, harus bersifat jujur dan terbuka satu sama lain. Jadi, antara orang Katolik dan orang Protestan harus saling jujur dan terbuka. Lalu upaya yang kedua yang bisa kita lakukan adalah harus lebih melihat kesamaan dari perbedaan yang ada. Jadi di antara gereja Katolik atau umat gereja Katolik dengan umat dari gereja Kristen Protestan harus lebih melihat pada hal-hal yang sama. Misalnya percaya Tuhan yang sama, memakai kitab suci yang sama, dan sebagainya. Lalu yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk menjaga sifat kesatuan gereja keluar atau antar gereja adalah dengan mengadakan berbagai kegiatan sosial dan peribadatan bersama. Misalnya mengadakan perayaan Natal dan Paskah secara bersama-sama. Sekian dan terima kasih.